Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu. Dengan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih bagi kita, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji dan membesarkan nama-Nya. Mari kita bangkit bersama dan kita akan memuji Tuhan, mengimani bahwa saat ini dalam ibadah kita, Allah hadir bagi kita. Tema kita minggu ini, sekali untuk selamanya. Pisandri tontong saya lakona. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban kurban yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang dihitungkan padamu. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya padamu menurut aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam di antaramu. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. kita bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita puji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan
Saudara-saudara, dengarkanlah dasatita yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allahmu menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang,
Saudara, mari kita mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus menolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Sidang jemaat yang berbahagia serta Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus, kita akan sama-sama memasuki akta persembahan kita. Adapun yang menguatkan saudara dan saya dalam mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat Kidung Jemaat 403 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di tayangan ini pun ada QR code nomor rekening jemaat di mana
Gereja Toraja Jemaat Bandung, Bapak Ibu silakan menyerahkan atau mentransfer persembahan ke rekening tersebut. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Tandura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan rimba ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu dalam doa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sebab kepunyaan-Mu lah kelemah lembutan, kasih karunia dan damai sejahtera. Bahkan maut sekalipun ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, dengan membawa apa yang ada pada kami Tuhan, di mana persembahan yang jauh dari sempurna ini Tuhan, bila kami menghitung dan membandingkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, sungguh tidak sebanding Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang sanggup menilik dan melihat hati dan pikiran kami, ketulusan hati kami untuk membawa dan menyerahkan persembahan ini kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, persembahan yang jauh dari sempurna ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang mempergunakan itu demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan lewat persembahan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kesalahan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. segala
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat kasih Tuhan, mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur kami. Ada hari perhentian yang Tuhan mungkinkan kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa Engkau percayakan bagi kami menyembah Tuhan.
Dalam sukacita kami memuji Engkau Tuhan, kesempatan bagi kami membaca merenungkan firman. Roh Kudus tolong apalah kami, layakkan kami untuk menyambut firman-Mu supaya kebenaran Tuhan yang kami baca renungkan boleh menjadi bagian kami bersama-sama dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3 demikian, dengan judul dari Lembaga Alkitab Akhir Zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian juga mendapat hidup yang kekal, sebagian juga mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka Markus pasal 13, pembacaan yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Markus 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan.
Salah itu. 13 sampai 8. Saudara dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus dan Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure sumanga uang. Shalom, saudaraku. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Tema kita pagi ini, sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Dan bacaan utama kita dari Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ibrani 10 ayat 11 sampai 18. Saudara, sebaik apapun manusia tak dapat menyelamatkan dirinya. Seburuk apapun manusia, Allah dapat menyelamatkannya. Amin. Saudaraku, ada satu kisah seorang wali kota di New York bernama Fiorello Henry LaGuardia. Dia menjabat sebagai wali kota dengan masa jabatan yang 3 kali berturut-turut sejak 1945. Dan dalam dia menunaikan tugasnya, LaGuardia kadangkala bertindak sebagai hakim. Pada suatu malam, udara yang sangat dingin di bulan Januari 1935, wali kota itu muncul tiba-tiba di pengadilan di malam yang dimana hanya melayani bangsa termiskin di kota itu. LaGuardia menolak hakim malam itu dan mengambil alih tempat itu sendiri. Dalam beberapa menit ada seorang wanita tua
dengan pakaian compang-camping dibawa ke hadapannya karena dituduh mencuri sepotong roti. Wanita tua itu mengatakan kepada LaGuardia bahwa menantunya telah meninggalkan keluarganya, sementara anak putrinya sakit dan kedua cucunya kelaparan. Tetapi pemilik toko roti yang dicuri rotinya menolak untuk membatalkan dakwaan. Katanya ia harus dihukum untuk memberi pelajaran pada orang lain di sekitar sini, karena daerah itu daerah yang cukup rawan. LaGuardia, sang wali kota, menghela nafas. Lalu ia berpaling pada wanita tua itu dan berkata, "Saya harus menghukum Anda. Hukum tidak membuat pengecualian, $10 atau 10 hari penjara." Tapi saudara, saat LaGuardia mengucapkan kalimat tersebut, dia atau sang wali kota itu merogoh sakunya. Dia mengambil uang dan melemparkannya ke topinya dan lalu berkata, "Ini adalah denda $10 yang sekarang saya masukkan." Dan selanjutnya dia katakan, "Saya akan meminta dengan baik-baik kepada semua orang yang ada di ruangan sidang ini 50 sen karena telah membiarkan seseorang yang tinggal di kota ini harus mencuri agar anak cucunya bisa makan." Lalu dia berkata kepada jurusita atau Pak Bailiff, "Tolong kumpulkan denda itu dan berikan kepada terdakwa." Saudara tahu, keesokan harinya surat kabar New York City melaporkan bahwa uang yang terkumpul $47,50 atau 644.000 telah diserahkan kepada wanita tua yang telah mencuri sepotong roti untuk memberi makan kepada anak cucunya yang kelaparan. Saudara tahu siapa yang memberi sumbangan? Orang-orang kecil situ. Juru parkir, pencuri, tentara, polisi, orang sekitar memberikan sumbangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saat membaca tentang belas kasih wali kota atau hakim LaGuardia, kita dapat melihat gambaran kasih Allah yang tak terukur. Tuntutan hukum terpenuhi dan hakim itu sendiri yang membayar denda. Orang yang melanggar hukum dibebaskan. Bahkan dia menganugerahi karunia yang sesungguhnya tak layak ia terima. Luar biasa dari kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah gambaran ini menggambarkan tentang karya penyelamatan juru selamat kita Yesus Kristus yang diceritakan dalam bacaan utama kita Ibrani 10:11-18, di mana dosa telah membuat jarak antara Allah dan manusia. Karena itu, untuk membangun relasi dengan Allah kembali, manusia harus dibersihkan dari dosa. Saudara, disinilah peran imam menjadi penting. Teks kita dengan tegas mengatakan bahwa persembahan korban untuk pengampunan dosa yang dimediasi oleh para imam ketika itu sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Dalam bacaan utama kita baca ayat yang ke-11. Walaupun para imam berulang kali mempersembahkan kurban, tidak bisa menghapus dosa. Karena itulah ia atau Allah berinisiatif mengadakan kurban penghapus dosa yang sesungguhnya, bukan dengan memberikan korban domba, merpati dan lain sebagainya seperti yang dilakukan para imam, tapi mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban anak domba Allah, sehingga korbannya itu menjadi sempurna, berlaku sekali untuk selamanya.
Dalam ayat 10 katakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Yesus Kristus membawa kebebasan bagi umat dari perhambaan dosa. Sehingga manusia menjadi bilangan orang saleh yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Amin. Kita bisa lihat dalam ayat 14 dan bisa dibandingkan dengan Wahyu 21 ayat 27 dan 20 ayat 15. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini dalam kitab Mazmur digolongkan sebagai orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Mazmur pasal 16 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Saya bacakan Mazmur 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Selain penyerahan mutlak sang pemazmur kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi jaminan baginya untuk dia menjalani kehidupannya dengan bersandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, karena itulah kalau kita melihat tema kita, ada 3 hal yang saya lihat tentang pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Yang pertama, pengorbanan Kristus menjadikan kita kudus. Ayat 10 dan yang ke-11. Artinya, oleh pengorbanan Kristus, perseteruan antara Allah dan manusia oleh karena dosa sudah dihapuskan dan diperdamaikan. Karena ketika seorang mengaku dosa dan menerima atau percaya bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah Allah semata melalui pengorbanan Kristus di salib, dan percaya serta menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka pada saat itu juga ia beroleh hidup kekal. Dosanya diampuni dan ia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, atau ia diselamatkan. Kita bisa lihat ayat itu dalam Yohanes 5 ayat 24, Roma 5 8 sampai 10, Yohanes 10 27 28. Mungkin saya bacakan demikian dalam Yohanes 5 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa bukan? Jaminan yang pasti dalam Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Jadi kepastian keselamatan dalam Kristus tidak perlu lagi kita ragukan. Karena Dia sudah menyelesaikan segala-galanya, harus kita apa yang kita tanggung di atas kayu salib. Tidak heran kalau tema katakan sekali untuk selamanya. Ada jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Lagi-lagi kita melihat dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Sinkron ini tema kita. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sekali untuk selamanya. Itu menarik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi banggalah kita bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan tidak ada reserve, tidak ada yang lain. Kecuali Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Luar biasa. Ya. Yang kedua, bisa kita lihat kalau memang ada perbandingan dalam Daniel pasal 12 ayat 1 dan 3. Tapi nanti bisa baca di rumah itu. Ya, yang kedua pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Artinya hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia dan membawa manusia pada kelayakan yang diinginkan oleh Tuhan. Itu dalam ayat 17 dan 18 dari bacaan utama kita. Karena itu betapa pentingnya kita bersikap serius dalam mengikut Yesus. Saya katakan sekali lagi. Kalau pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya, artinya pengorbanan Kristus yang sempurna, maka betapa pentingnya kita bersikap serius dalam mengikut Kristus. Saudara, kalau kita melihat dalam 2 Korintus 6 ayat 1, Paulus menasihati jemaat di Korintus dikatakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku, seringkali orang percaya menganggap enteng akan kasih karunia itu. Acap kali dalam kehidupan kita tidak serius dalam mengiring Tuhan dalam ibadah kita. Ya. Kalau kita melihat, sepupu kita bagaimana mereka membangun ibadah mereka. Bagaimana dengan kita? Semestinya sebagai orang mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, seharusnya kita semakin giat. Seharusnya semakin nampak kita punya kesungguhan hati, keseriusan dalam penyembahan kita kepada Dia, dalam pengabdian kita kepada Dia. Paulus katakan dalam Roma pasal 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Ketika orang menganggap enteng kasih karunia Allah, itu artinya harus bertanggung jawab pada Tuhan. Karena berurusan bukan kepada pendeta, majelis, atau pengurus kategori lainnya, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus menasihatkan di situ. Perhatikan kemurahan Allah, tapi juga kekerasannya. Artinya betapa Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah menghendaki saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita benar di mata Tuhan. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, apakah ada orang yang bisa selamat? Pasti. Kenapa? Karena Tuhan memberikan solusi bagi saudara dan saya. Ketika kita jatuh, kita bisa menyelesaikan dengan Tuhan. Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Artinya apa? Nggak ada persoalan yang tidak bisa Tuhan selesaikan dalam kehidupan ini. Yang penting bagi kita ialah kesadaran kita untuk datang kepada Dia. Karena itu betapa Paulus menasihati kita lewat suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu dia. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya diminta satu kesungguhan. Karena bagi Paulus, ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semestinya dan pastinya mereka yang semakin serius menyembah Tuhannya, semakin serius dalam ketaatan dalam menyembah Tuhannya, dalam ibadahnya, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhannya. Karena apa? Betapa luar biasanya kasih karunia yang diberikan. Kita yang semestinya harus tertolak karena keberdosaan kita, karena kedurhakaan kita, tapi diampuni dan dikuduskan kembali. Luar biasa bukan? Bukankah ini berita sukacita yang membanggakan bagi kita? Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar bagi saudara dan saya. Mari kita syukuri dengan ketaatan kita dalam penyembahan kita, ketaatan dalam pengabdian kita kepada Dia. Walaupun orang tidak melihat, tapi Tuhan mengerti persis apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus menyaksikan dalam hati kita. Itu dalam ayat 15 sampai 18. Artinya apa di sini? Roh Allah dalam hati saudara dan saya atau orang percaya memberi kesaksian bahwa Tuhan akan menaruh hukum dalam hati orang percaya dan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Luar biasa kan? Betapa bahagianya kita miliki Tuhan dalam Yesus Kristus itu. Itu yang membentukkan semua pelanggaran dosa saudara. Ketika saudara datang dalam kerendahan hati, mengaku dosa, Alkitab katakan maka Allah itu setia dan adil, sehingga mengampuni saudara segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 ayat yang ke-9. Itu jaminan yang pasti bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau korban Kristus sudah sempurna dan berlaku kekal untuk pengampunan dosa saudara dan saya, maka tidak perlu lagi ada persembahan kurban lainnya atau prasyarat lain untuk pengampunan dosa. Seringkali di kampung ada istilah mendosa, di mana kesalahan orang yang berbuat sesuatu ditimpakan kepada binatang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Kalau kita melihat di sini bahwa pengorbanan Kristus sudah cukup sekali untuk selamanya, artinya kita tidak perlu cari solusi lain lagi. Bagi kita ialah Yesus katakan dalam 1 Yohanes 1:9 itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Artinya apa di sini? Kita diminta pertobatan, pengakuan yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Itu cukup bagi saudara dan saya memperoleh pengampunan, memperoleh kasih karunia, sehingga kita dilayakkan kembali untuk menyapa Dia sebagai Bapa kita, dan yang kita sebut sebagai anak-anak tebusannya. Itulah kasih karunia, itulah anugerah, sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita bisa menerimanya. Seperti ilustrasi tadi itu, janda yang miskin itu, atau nenek tua yang miskin itu, yang mencuri roti untuk cucunya yang kelaparan karena menantunya meninggalkan dia, dan anak perempuannya sakit sehingga tidak ada yang bisa mencari nafkah.
Dan ketika harus divonis karena hukuman $10 atau 10 hari penjara, saudara bisa bayangkan apa yang cucunya mau makan kalau nenek tua itu dihukum. Tapi kita melihat kasih ilahi dalam diri wali kota itu, hati wali kota itu, sehingga dia yang menebusnya. Dia menjatuhkan hukuman, tapi sekaligus menebusnya, dia memberikan bayaran $10. Bukankah ini Yesus berbuat bagi saudara dan saya? Kita yang semestinya dihukum karena dosa pemberontakan kita, tapi ditimpakan kepada dia. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, begitu tegas firman Tuhan menegaskan bagi saudara dan saya. 2 Korintus pasal 5, kalau saya bacakan ayat yang ke-21, katakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Menarik bukan? Amin. Banggalah saudaraku kalau kita boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mengisi perjalanan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh mentaati kebenarannya. Ingat penegasan Rasul Paulus dalam Ibrani 10, 14 katakan, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi artinya apa di sini? Ya. Artinya bahwa karena pengorbanan Kristus sudah sempurna, maka pengampunan dosa kita peroleh dengan datang kepada Yesus untuk mengaku dosa tanpa harus melalui yang lain. Karena itu serahkan kekasihan Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan sungguh-sungguh firman ini. Bahwa Yesus sudah menyelesaikannya sekali untuk selama-lamanya. Dengan 3 catatan atau 3 langkah yang saya lihat di sini. Yang pertama, pengorbanan Kristus menjadikan kita kudus. Yang kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyaksikan dalam hati saudara dan saya bahwa pengampunan telah kita terima di dalam Dia. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita ambil satu dosa nyerak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak seorang pun yang terlalu oleh firman. Biarlah firman ini boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Bahwa Engkau sudah menyelesaikan segala-galanya sekali untuk selama-lamanya. Kuatkan kami Tuhan, perteguh iman percaya kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengangkat syukur kami. Ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Berterima kasih untuk berulang tahun. Syukur untuk Dian Eka Permanasari yang berulang tahun 14 November. Ibu Florencia Nofrike Sambolinggi 16 November, Elvis Kabanga 17 November, Bapak Raymond Waita 18 November, Christopher Raja Sarumpait 20 November. Bahkan mungkin masih ada Bapak Ibu Saudaraku yang belum tercatat, ulang tahun sepekan dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih bahwa sepanjang tahun Engkau sudah memimpin memberkati akan umat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Kami boleh bersuka cita karena Tuhan begitu baik menolong mereka dalam perjuangan hidup baik pribadi
juga rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam studi. Kami boleh bersukacita dalam Tuhan, karena kasih kebaikan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Harapan kami Tuhan ke depan pun Tuhan yang sama, kami menuntun memberkati mereka dalam perjuangan hidup, baik dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Kami mohon berkat Allah tetap boleh menjadi bagian mereka. Juga kami berdoa untuk keluarga Elkari yang masih di luar kota, di Batam, Sangatta, bahkan akan terus ke Toraja. Engkau berkati akan hamba-hambamu ini, peliharakan mereka. Mereka aman dalam kondisi saat seperti ini, terlindungi Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang lain, Opa Oma Rain, ada di Samarinda, bahkan juga Opa Oma yang lain Tuhan, yang Bapak Ibu saudaraku, yang di luar kota Tuhan, karena kondisi situasi, Engkau peliharakan mereka, berkati mereka. Seperti Tuhan peliharakan kami di sini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih kehadiran putra kedua dari keluarga Alvin Patadungan. Kami boleh bersyukur karena persalinan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih ibu dan anak tetap dalam berkat Tuhan. Kami berdoa supaya dalam pemulihan ibu juga pertumbuhan anak adalah berkat dan karunia-Mu Tuhan. Juga kami mau bersyukur bersama-sama mempercayakan akan beberapa saudara kami yang mendapat perjuangan dalam pekerjaan jemaat-Mu, dalam usaha, dalam studi, diberkati Tuhan sehingga umat-Mu tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan ketika mereka harus keluar rumah karena tanggung jawab pekerjaan. Peliharakan mereka di tengah-tengah masa pandemi yang masih tetap ada ini Tuhan. Tolong apalah umat-Mu, jagai mereka, peliharakanlah sehingga tetap aman dalam berkat Tuhan. Baik dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga ketika mereka menunaikan tugas mereka, mereka tetap dalam berkat-Mu. Anak-anak kami dalam studi juga tetap dalam berkat Tuhan. Terusnya mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, ataupun tesis, disertasi, Tuhan tolonglah supaya masing-masing anak-anakmu lagi boleh merasakan lagi penyertaan pertolongan Tuhan sehingga tuntas tanggung jawab mereka dan akhirnya mereka keluar dengan pemenang karena Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa saudara kami yang bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rika Dartika atau Mama Siska, juga untuk mertua Pak Ronald Patadungan, Pak Yanto, Opa Enso dalam terus perawatan dengan retina matanya, dan juga Opa Jessa yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan tolonglah akan hamba-hambamu ini Tuhan. Berikanlah berkat buat mereka. Tolong apalah supaya tiap obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sarana pemulihan bagi mereka lagi untuk mereka terpulihkan oleh karena Tuhan yang menolong memberkati mereka semua. Kuatkan mereka untuk menjalani hari-hari ke depan dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Demikian untuk umat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu dalam kondisi mereka masing-masing pun juga mungkin ada yang terganggu kesehatan karena cuaca yang sekarang sedang ekstrim. Tuhan tolonglah, berkati akan umat-Mu, pulihkanlah masing-masing sehingga bisa menjalani hari-hari mereka dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapa ada di mana kami beribadah di sini. Diberkatilah lembaga ini boleh menjadi berkat terutama bagi siswa-siswa yang calon perwira di sini. Tuhan berkati mereka dalam memperlengkapi diri untuk keluar sebagai perwira yang dipakai Tuhan bagi bangsa negara ini. Berkati komandan, berkati staf dan semua perangkat dalam lembaga ini. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi calon-calon perwira di sini. Ke dalam tangan Tuhan kami mempercayakan akan siapa ada di tempat ini. Demikian juga pemerintah bangsa negara kami. Tilik apalah negeri kami Tuhan. Tolong apalah supaya dalam mengatasi pandemi COVID ini sungguh-sungguh hikmat ilahi boleh menjadi bagian akan para pemimpin kami sehingga semua kebijakan diambil tepat dan masyarakat pun bisa mentaati protokol kesehatan yang dihimbau bersama-sama, dianjurkan sehingga Tuhan makin hari COVID-19 ini akhirnya sirna selesai dari negara bangsa kami ini. Ke dalam tangan Tuhan kami percayakan semuanya. Demikian juga untuk kondisi cuaca buruk yang membuat banyaknya bencana alam terjadi, baik itu banjir di mana-mana, tanah longsor. Oh Tuhan, kasihanilah mereka yang menderita karena kebanjiran, mereka harus ada di pengungsian karena bencana alam lainnya. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan, supaya di tengah-tengah beban pergumulan yang mereka hadapi, pertolongan Tuhan tetap boleh nyata bagi mereka, sehingga mereka diringankan dalam pergumulan yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan mempercayakan supaya kondisi bangsa kami tetap berkat-Mu, sehingga Tuhan hari-hari ke depan bangsa negara kami tetap ada dalam pertolongan Tuhan.
para pemimpin kami mengambil kebijakan-kebijakan yang membawa berkat sejahtera bagi rakyat Indonesia, sehingga negara kami makin hari makin baik dan maju karena Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Bersyukur juga untuk beberapa saudara yang ambil bagian dalam pelayanan bersama-sama, baik majelis jemaat, anak mudamu, pemain musik, juga kantoria, bahkan juga tim multimedia, Pak Andang, Bung Radit. Terima kasih Tuhan bahwa mereka boleh menjadi berkat Tuhan dalam pelayanan kami bersama pada pagi hari ini. Harapan kami, apa yang kami perbuat berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah syafaat kami, sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Saudara, pergilah, ingatlah, Kristus sudah berkorban bagi saudara dan saya sekali untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, sampai sekian ibadah kita. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada
susah